Assalamualaikum anak-anakku siswa kelas 7 PK 1, 7 PK 2, 7 PK 3, 7 PK 4. Saya diperintahkan Pak Dar untuk merasakan jadi guru kalian. Mengajar matematika materi aritmetika sosial. Yang akan kita pelajari pada materi aritmetika sosial kali ini, terkait materi jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalau kalian jadi pedagang kalian bisa jadi pedagang yang hebat, bisa tahu untung atau rugi yang kalian jual. Kalian sudah siap? Jangan lupa ballpoint dan kertas untuk coret-coret sambil mempraktekkan yang saya terangkan. Sebelum kita mulai belajar kita pahamkan pola pikir kita pada materi ini. Kalau kita berdagang, langkah pertama kulakan barang. Seluruh biaya yang dibutuhkan sampai mendapatkan barang untuk dijual itu dinamakan modal atau harga pembelian. Disingkat atau ditulis HB. Selanjutnya proses berdagang dan barang terjual mendapatkan uang penjualan. Uang tersebut merupakan harga penjualan. Ditulis HJ, sehingga kita bisa untung atau rugi dengan memperhatikan HB dan HJ. Dalam jual beli kita juga sering dapat potongan atau diskon atau rabat. Dan juga ada istilah neto, bruto dan taraf terkait berat dan isi barang yang akan kita jual. Semua itu akan kita bahas pada materi ini. Langsung ke permasalahan saja biar mudah dipahami. Contoh 1. Pak Budi pedagang gula. Kulakan gula 1 kuintal dengan harga 1 juta rupiah. Gula dijual eceran Rp11.000 per kilogram. Coba kira-kira untung atau rugi Pak Budi jika gulanya habis terjual. Jika untung, untungnya berapa? Jika rugi, ruginya berapa? Jawabannya, harga kulakan berarti harga pembelian atau HB. HB sama dengan 1 juta rupiah. Dapat 1 kuintal gula, diecer 1 kilograman. Berarti 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Harga 1 kilogram Rp11.000. Kalau habis akan mendapatkan harga penjualan 100 dikalikan Rp11.000. Hasilnya Rp1.100.000. HJ berarti Rp1.100.000. HJ lebih besar dari HB. Maka Pak Budi untung. Untungnya HJ dikurangi HB. Sama dengan Rp100.000. Modal 1 juta laku Rp1.100.000. Gampang Han. Jadi dapat kita simpulkan, jika HJ lebih besar dari HB, maka untungnya, sebesar HJ dikurangi HB. Kalau HJ lebih kecil dari HB, maka ruginya, sebesar HB dikurangi HJ. Kalau HJ sama dengan HB, maka dinamakan impas. Orang Jawa bilang pakpok. Itulah teori dasar jual beli. Mudah bukan? Materi selanjutnya untung atau rugi dalam persen. Biasanya kalian sudah mulai bingung. Kalau kamu sudah paham prinsip jual beli, sama saja, mudah, intinya dan penting, sekali lagi inti dan penting. Kita dikatakan untung atau rugi. Pembandingnya adalah harga beli atau kulakannya atau HB, bukan harga jual. Karena perbandingan nilai uang untung atau rugi terhadap harga beli atau HB itulah yang menjadi dasar presentase untung atau rugi. Pada contoh sebelumnya, contoh di atas. Harga beli atau HB sama dengan 1 juta rupiah. Harga jualnya atau HJ sama dengan Rp1.100.000. Untungnya ketemu Rp100.000. Terus ditanyakan berapa persen untungnya. Untungnya dibandingkan HB. Sekali lagi ingat untungnya dibandingkan HB dikalikan 100%. 100.000 per 1 juta kali 100%. Sama dengan 10%. Coba perhatikan lagi. Jangan biasakan hanya menghafal rumus. Kalau rumus lupa selesailah sudah. Pada contoh selanjutnya ini untung atau rugi dinyatakan dalam persen. Berarti langkah pentingnya adalah merubah presentase untung atau rugi menjadi nominal dulu. Contoh ini tentang kerugian dalam persen. Pak Budi membeli beras Rp400.000. Berarti, HB sama dengan Rp400.000. Rugi 5%. Berapa harga jualnya kok bisa rugi 5%? Jawabannya, rugi 5% artinya 5% dari HB. Ingat dari HB, berarti 5 per 100 kali Rp400.000. Hasilnya Rp20.000. Selanjutnya, karena rugi Rp20.000,
Kulakannya 400.000. Maka HJ sama dengan 400.000 dikurangi 20.000. Jawabannya 380.000 rupiah. Mudah bukan? Coba kamu saya ajak berpikir kritis. Jika jual beli tidak ada untung atau rugi maka HJ sama dengan HB. Tetapi jual beli kemungkinannya untung atau rugi. Kita ambil contoh rugi. Berarti HJ tidak sama dengan HB. Tetapi HJ sama dengan HB dikurangi rugi. Padahal rugi dalam persen adalah terhadap HB maka HJ sama dengan HB dikurangi R persen HB. R adalah rugi dalam persen. Sehingga, sambil kamu perhatikan tulisannya, HJ sama dengan 100% dikurangi R persen dikali HB. Pada contoh soal Pak Budi membeli beras Rp400.000 dan rugi 5%. Langsung dapat kita hitung. HJ sama dengan 100% dikurangi 5% kali 400.000. 95% kali 400.000. 95 per 100 kali 400.000. Ketemu 380.000. Maka, harga jualnya Rp380.000. Atau kamu bisa berpikir yang 5% rugi. Maka, sisa modal adalah HJ, yaitu 95% dari HB. Gampang bukan? Kondisi untung. Bagaimana? Sama saja, karena untung berarti ada tambahan U% kali HB. U adalah presentase untung, maka HJ sama dengan 100% ditambah U% kali HB. Kenapa saya sampaikan dan tekankan rumus itu? Karena kadang soal ditanya harga beli yang diketahui harga jual dan untung atau rugi. Banyak terjebak untung atau rugi dikalikan HJ yang diketahui. Padahal untung atau rugi itu pasti terhadap HB, bukan HJ, dan pasti salah. Perhatikan soal tersebut, dan kamu berusaha pahamkan. Kamu sambil coret-coret di kertas. Soal itu HJ diketahui Rp1.200.000 untungnya 20%. Berapa kulakan kambing Pak Sukino atau HB atau harga belinya? Kesalahan. Pada saat mencari harga pembelian, yang diketahui harga penjualannya, dan untung atau ruginya, kalian langsung mencari untung atau rugi. Untuk mengurangi HJ. Kalau kamu sudah paham dari awal langsung menyimpulkan. Ndak usah mikir ribet. HJ sama dengan 100% plus 20% kali HB. 20% adalah untung maka ditambahkan. HJ sama dengan 120% kali HB. 1.200.000 sama dengan 120% HB. 1.200.000 sama dengan 120 per 100 kali HB. Maka HB sama dengan 1.200.000 kali 100 dibagi 120. HB sama dengan 1 juta rupiah. Sama artinya HJ dikalikan kebalikan presentase. 1.200.000 kali 100 per 120. Sama dengan 1 juta rupiah. Gampang kan? Dalam materi jual beli, banyak rumus, yang kadang malah membuat kalian bingung. Tapi kalau kalian tenang, dan memahami prinsip-prinsipnya, rumusnya tidak banyak, sangat mudah. Apalagi kalau masalah uang, pikiranmu pasti moncer. Hahaha. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi jual beli. Selanjutnya akan dilanjutkan Pak Dar. Saya sudah capek, ternyata berat jadi guru itu. Saya berharap kalian paham apa yang saya terangkan. Silahkan dilanjutkan Pak Daryono. Jangan lupa bulan depan. Honor untuk saya ya. 1% saja. Untuk kalian semua tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Google yang cantik. Anda terus mengajar anak-anak saya. Terima kasih banyak. Masalah 1%, silahkan dihitung dulu. Nanti kita tampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh Mbak Google. Kali ini saya akan melanjutkan saja. Saya akan membahas tentang bruto, neto, dan tara. Oh, satu lagi diskon. Nah, bruto, neto, tara, diskon. Ya.
Kita ke bruto, neto, dan tara dulu. Pernahkah kamu memperhatikan bungkus makanan, karung beras, atau botol minuman, atau bungkus produk lain? Nah, misalkan ini karung beras. Nah, di situ ada tulisan beras Bulog, berat neto 15 kg. Nah, berat neto 15 kg. Neto itu artinya berat isinya saja, tidak termasuk berat wadah atau karungnya. Jadi kalau neto 15 kg, artinya beras yang ada di karung itu beratnya 15 kg. Berat karungnya diabaikan. Ini gambar kedua. Nah, di situ ada bruto 10 kg, neto 9,90 kg. Lah kok bruto bukan neto? Nah, bruto itu adalah berat kotor atau berat isi dengan wadahnya. Tadi kalau neto adalah berat murni isinya saja. Jadi kalau di situ tertulis bruto 10 kg, itu ya berat karungnya dan berat beras atau isinya. Sementara di situ tertulis netonya hanya 9,90 kg. Itu berat berasnya saja. Jadi kalau kamu beli beras ada tulisan kayak gitu, sebenarnya kamu tidak membeli beras 10 kilo. 10 kilo itu dengan karungnya. Nah, tentunya ada selisihnya. Selisih bruto dan neto. Tentunya ada selisih bruto dan neto. Selisih bruto dan neto itu dinamakan tara. Jadi pada gambar tersebut atau bungkus tersebut, taranya adalah 10 dikurangi 9,9, 0,1 kg atau 100 gram. Jadi berat karungnya saja 100 gram. Nah, tetapi tidak semua kemasan produk melampirkan bruto, neto, atau dua-duanya. Tapi minimal, biasanya minimal hanya menampilkan neto saja. Atau menampilkan bruto dengan neto. Atau bruto dengan tara. Tujuannya apa? Tujuannya konsumen yang membeli barang itu bisa berpikir, oh bahwa yang saya beli itu sesuai dengan keinginan saya. Baik, saya akan khususkan untuk membahas tara dulu. Kalau bruto sama neto sudah gampang tadi. Tara itu bisa berbentuk ukuran, juga bisa berbentuk persen. Artinya persentase dari berat kotor atau bruto. Contoh, sebuah karung beras tertulis bruto 10 kg, tara 0,1 kg. Berapa netonya? Oh, netonya tinggal dikurangkan 9,9. Jadi yang 0,1 kg itu adalah berat karungnya. Nah, itu tara dalam bentuk ukuran. Contoh 2 ini tara bentuk persen. Sebuah karung beras tertulis bruto 15 kg, tara 2%. Berapa netonya? Nah, tara 2% itu 2% terhadap bruto. Maka tara 2% kali 15. Ketemunya 0,3 kilogram. Jadi berat karungnya 0,3 kilogram atau 300 gram. Berarti beras yang ada di dalam karung itu tidak 15 kilo. Beras yang ada di karung itu hanya 14,7 kilo. Sisanya berat karungnya. Nah, ini kita contoh soal biar gampang memahaminya.
Pak Amir pedagang beras membeli 2 karung beras. Pada setiap karung tertulis bruto 100 kg, tara 2% seharga 1 juta per karungnya. Beras tersebut dijual lagi per kilogram dengan harga Rp11.500. Selain itu karung wadahnya juga dijual. Nah ini Pak, karungnya dijual lagi seharga Rp10.000 satu karung. Berapa keuntungan yang diperoleh Pak Amir jika beras dan karung terjual semua? Nah, kita hitung dulu kulaannya, harga belinya. Satu karung 1 juta, 2 karung 2 juta. Beras yang akan kita jual itu berasnya. Nah, kita harus mencari isi beras netonya itu berapa. Taranya 2%, 2 kali 2/100 kali 100, ketemunya 2 kg. Maka netonya 100 dikurangi 2, 98 kg. Jadi dalam satu karung, berasnya itu isinya cuma 98 kg yang akan kita jual itu. Karena 2 karung berarti 196 kg. Akan dijual Pak Amir secara eceran per kilonya itu hanya 196 kg, bukan 200 kg. Nah, setelah ketemu neto maka kita mencari harga jual dari beras. Dari beras 196 kali 1 kilonya Rp11.500, ketemunya Rp2.254.000. Kemudian dari jual karung, 1 karung 10.000, 2 karung Rp20.000. Total harga jual atau penjualannya adalah Rp2.254.000 ditambah 20.000, mendapatkan uang Rp2.274.000. Sementara harga belinya 2 juta, maka kamu dengan mudah bisa menentukan untungnya. Nah, keuntungannya adalah 2 juta, keuntungannya Rp2.274.000 dikurangi 2 juta rupiah sama dengan Rp274.000. Nah, itulah soal yang terkait dengan bruto dan tara. Jelas kan? Ya, sekarang kita lanjutkan rabat atau diskon atau potongan harga. Nah, kamu kalau ke mall swalayan ada tulisan seperti itu besar sekali, diskon 70%. Diskon itu artinya potongan harga atau biasa juga disebut rabat. Biasanya dinyatakan dalam persen. Contoh, harga sandal Rp200.000 mendapat diskon 70%. Berapakah yang harus kita bayar? Ya, kita mendapat potongan 70%. Kita cari dulu 70% dari Rp200.000. Nah, 70% dari Rp200.000 ketemu Rp140.000. Potongannya Rp140.000. Berarti kita tinggal membayar Rp200.000 dikurangi Rp140.000, hasilnya yang harus kita bayar Rp60.000. Itulah yang kita namakan diskon. Demikianlah materi aritmetika sosial yang sudah kita sampaikan baik oleh saya ataupun oleh Mbak Google. Tetap semangat, rajin belajar. Selain belajar melalui video ini, belajar juga melalui buku-buku pena, LKS,
Buku itu sudah kamu bayar mahal-mahal. Kalau tidak dipelajari, rasanya kok sia-sia. Sudah mengeluarkan uang untuk membeli buku. Tetap semangat, stay at home, budayakan 5M. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.